surat yang masuk terkait pertemuan hari ini. Saya mendapatkan disposisi dari LPSK untuk beraudiens dengan sebaliknya pada hari ini sesuai dengan surat yang masuk. Yang berikutnya yang saya sampaikan bahwa sebenarnya dalam pertemuan hari ini karena terkait dengan COVID-19 dalam struktur Satgas, ketua umumnya Bupati, wakil ketua, wakil bupati, Kapolres, Dandim, Kajari pada posisi wakil ketua dan seterusnya, dan termasuk di dalamnya sebagai sekretaris umum, sekretaris Satgas adalah berada langsung di bawah tangan Sekda. Sekretaris 1 terkait dengan bencana alam ini ada di Kepala Badan Bencana Penanggulangan Daerah, dan saya sebagai Kepala Dinas Kesehatan berada di bawah struktur sebagai sekretaris 2 dari sekretaris Sekda, Kepala Badan Bencana, dan saya di bawah. Maka sebagai Kepala Dinas Kesehatan dengan posisi struktur itu berada pada struktur sebagai sekretaris 2. Dan bahwa tentunya bencana non alam ini terkait dengan kesehatan, ada hal-hal yang kiranya secara teknis kesehatan dan juga secara umum bisa disampaikan nanti dalam percakapan terkait dengan maksud adik-adik untuk juga mau membuka komunikasi audiens dengan Satgas, nanti saya persilakan. Tapi manakala nanti ada hal-hal yang tentunya kan ini adalah struktur, hal-hal yang memang mesti menjadi kelanjutan karena menjadi sisi kewenangan, maka nanti tetap menjadi catatan untuk nanti saya teruskan, sehingga nanti paling tidak terima kasih banyak adik-adik sekalian bahwa ada pertemuan hari ini. Kalau saya melihat bahwa ya ini kok belum pernah ada, apa kok mereka mau bertemu ini, saya melihat dari sisi bahwa semangat orang muda dan juga mesti sehingga ada hal-hal terkait dengan COVID-19. Tentunya ada batasan-batasan, tapi bahwa kita menjadi bagian yang sama sebagai warga masyarakat yang juga akan bahu-membahu sesuai dengan fungsi masing-masing supaya kita bisa membebaskan masyarakat kita dari persoalan COVID-19. Ini menjadi nilai yang saya lihat yang positif karena memang selama ini belum ada, tapi bahwa bagi saya sebagai Kepala Dinas Kesehatan saya menjadi senang bahwa ada sekian banyak yang selama ini kami juga berusaha bangun dengan membangun kerjasama baik itu melalui kemitraan maupun juga pada sisi lain. Tapi hari ini ada itu, tapi itu menjadi makna yang ada pada saya sebagai Kepala Dinas Kesehatan. Tapi tentunya bahwa hal-hal yang tidak nanti kita akan lanjutkan terus nanti. Ini yang perlu saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Sekali lagi terima kasih, selamat datang di tempat ini walaupun kita dalam posisi juga sedemikian, tapi tentunya kita saling memahami bahwa juga tugas-tugas pemerintahan tidak ada niatan untuk juga tidak mau bersama dengan adik-adik, tapi tentunya pada pundak kita bersama masing-masing juga pada tanggung jawab terhadap bagaimana dengan pelayanan kemasyarakatan. Sejak pagi saya perlu sampaikan sampai tadi ini saya masih terus-menerus melakukan tugas-tugas yang menyebabkan dengan rasa mohon maaf atas keterlambatan ini. Memang tetap kita bertemu pada posisi sudah jam 2. Bahwa saya sampaikan bahwa sudah keyakinan juga memang atas tugas-tugas pelayanan kemasyarakatan saya masih harus berlanjut lagi dengan seluruh tugas-tugas yang harus saya selesaikan, saya jalankan. Tapi bahwa dengan teman-teman, adik-adik, mahasiswa, ini menjadi salah satu agenda yang memang disiapkan pada jadwal hari ini, terskedulkan untuk audiensi ini. Saya kira itu yang saya sampaikan. Saya kembalikan terima kasih. Selamat siang. Selamat siang yang saya hormati Pak Kadis,
bersama tim Satgas yang ada di tempat ini, teman-teman dari media juga, serta rekan-rekan mahasiswa yang masih ada di tempat ini dari pagi jam 10 sampai dengan sekarang. Bapak Kadis yang selaku kepala juru bicara Satgas COVID yang kami hormati, terkait dengan situasi hari ini, kami memang sedikit dalam upaya-upaya merasa pesimis dan sedikit krisis kepercayaan terhadap pelayanan. Itu yang pertama menjadi catatan inti apa yang menjadi dasar pikir kami terkait dengan pertemuan hari ini. Adanya krisis kepercayaan, Pak Kadis. Itu dapat dilihat dari beberapa hal yang terjadi. Sepertinya proses penanganan COVID-19 di Kabupaten Sumba Barat Daya itu sepertinya terjadi tebang pilih, sehingga ada yang dilakukan penindakan dan ada yang diberikan kewenangan ataupun keleluasaan untuk menyelenggarakan misalnya kegiatan-kegiatan yang notabene-nya melanggar PPKM itu sendiri. Sehingga ini menjadi sebuah catatan bagi kami bahwa PPKM ini sesuatu yang sangat bertentangan, ataupun bukan bertentangan tetapi tidak dijalankan dengan baik oleh baik itu pihak-pihak terkait yang seharusnya, saya percaya dan menyatakan seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi soal penanganan COVID menjadi tanggung jawab kita bersama. Tetapi dalam hal ini kami juga tidak merasa bahwa tidak mau menyatakan bahwa kami tidak percaya adanya COVID ataupun tidak mau menaati protokol kesehatan. Tetapi dalam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai tanggung jawab yang dibebankan kepada Satgas COVID untuk misalnya melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang terlaksana di tengah-tengah masyarakat, ini menjadi sebuah problem dan menimbulkan sesuatu yang Satgas COVID ini sebenarnya ataupun PPKM ini berlaku untuk siapa, seperti itu Pak Kadis, sehingga ada kejelasan, sehingga seolah terkesan hanya diberlakukan untuk kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Sehingga kami menyatakan bahwa hari ini kami menyatakan krisis kepercayaan terhadap Satgas COVID Kabupaten Sumba Barat Daya. Melihat dari beberapa hal, kami melihat seperti ini langsung saja terkait dengan persoalan dalam upaya-upaya pencegahan yang dilakukan, seperti misalnya pesta-pesta adat yang notabene terjadi di sekitar kita, tetapi seolah ada pembiaran. Sesuai dengan mekanisme ataupun aturan-aturan mana yang dalam misalnya upaya-upaya pelaksanaan protokol kesehatan, misalnya pasien COVID harus dikuburkan 1 kali 24 jam. Begitupun dengan yang tidak COVID 2 kali 24 jam, tetapi ada yang melebihi itu, dan bahkan saya rasa teman-teman Satgas tahu soal itu. Sehingga ini harus menjadi sebuah catatan. Dan terkait dengan surat edaran baru yang dikeluarkan oleh Bupati Sumba Barat Daya, kami khususnya atas nama Cipayung dan GMKI menyatakan menolak itu. Karena ini sepertinya sebuah kebijakan yang dibuat tetapi hanya untuk menjalankan hanya untuk kepentingan semata, sehingga terkesan Bupati peduli terhadap penanganan COVID-19 di Kabupaten Sumba Barat Daya. Yang notabene kita tahu bersama, video beredar soal pesta pora yang dilaksanakan oleh para pejabat bupati di Pulau Semau. Artinya ini menimbulkan sebuah krisis kepercayaan masyarakat, khususnya Cipayung, terhadap pemerintah di Kabupaten Sumba Barat Daya. Ini sayang sekali Pak Kadis. Sehingga ini menjadi sebuah catatan bersama khususnya Satgas COVID untuk mengevaluasi ini. Begitupun juga terkait dengan satuan posko-posko COVID yang ada di desa. Jelas sekali 8% anggaran dana desa itu dialokasikan untuk penanganan COVID. Tapi Bapak pasti, apakah Pak mereka turun untuk melihat langsung atau tidak? Saya yakin masih banyak desa yang belum jelas soal itu, dan bahkan poskonya tidak ada. Artinya ini dalam hal melaksanakan tugas untuk memastikan dengan jelas instruksi Bupati jelas bahwa semua harus dipastikan
posko COVID di desa itu harus ada. Tetapi pada kenyataannya hari ini kami ini orang-orang desa juga dan tahu situasinya. Sehingga ini tidak terkesan kita menjalankan ini hanya untuk sebagai menjalankan arahan dari pemerintah pusat, tetapi upaya-upaya itu tidak berjalan maksimal. Dana besar loh Pak yang dikucurkan untuk penanganan COVID di Kabupaten Sumba Barat Daya, sehingga ini menjadi tidak terkesan sia-sia, dan apa yang kami sampaikan tadi soal krisis kepercayaan itu bisa dibenahi dan bisa diperbaiki. Jadi itu harapan kami Bapak terkait dengan ini. Ada nanti beberapa hal juga yang akan kami sampaikan secara sikap bersama teman-teman dari Cipayung, tetapi apa yang saya katakan tadi bahwa akan menjadi sebuah catatan bahwa PPKM ini berlaku untuk siapa. Ini menjadi sebuah catatan yang mungkin bisa ditanggapi oleh Bapak mereka. Mungkin itu dulu dari saya. Saya langsung saja ke teman-teman saya. Perkenalkan Pak Kadis, saya Ishak Charles, Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Tambulaka. Terima kasih. Ya, oke baik. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Yang saya hormati Bapak Kadis Kesehatan, teman-teman ketua dari masing-masing organisasi, teman-teman dari media pers, dan teman-teman mahasiswa yang bergabung. Sebelumnya perkenalkan nama saya, nama lengkap Tobias Talu. Saya selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Cabang Sumba Barat Daya atau GMNI. Begitu. Seperti yang sudah disampaikan oleh teman terdahulu tadi bahwa hari ini kami Cipayung Sumba Barat Daya krisis kepercayaan terhadap tim Satgas Kabupaten SBD. Kenapa kami mengatakan hal demikian? Karena kami melihat bahwa proses penanganan atau proses pelaksanaan beberapa kegiatan di tengah-tengah masyarakat itu tidak berjalan efektif. Ya, yang perlu saya sampaikan juga bahwa harus ada ketegasan dari tim Satgas. Salah satu contoh bahwa pemberlakuan PPKM itu seharusnya itu diberlakukan secara merata, bukan sepihak, begitu. Jangan proses PPKM ini diberlakukan bagi masyarakat yang mungkin notabene tidak sekolah atau tidak bisa atau tidak tahu apa-apa tentang COVID-19, sedangkan tidak berlakukan bagi orang-orang yang notabene-nya berada, begitu. Nah, ini kan sudah ada kenjagalan di sini Bapak Kadis, sehingga PPKM-nya itu bisa berjalan, terutama juga bagi dunia pendidikan Pak Kadis. Nah, contoh kita melihat bahwa di pasar masih ada, terus di Pertamina juga setiap hari orang antri kumpul, tetapi sesuai dengan pengamatan saya setiap hari Bapak Kadis, saya tidak pernah melihat ada satu orang tim Satgas yang melakukan pemeriksaan di sana. Sehingga ini memang perlu untuk ditindak tegas, sehingga proses penanganan ini dia bisa berjalan dengan baik, begitu. Sehingga kami juga masyarakat kecil ini kan merasa tidak merasa tersisihkan, begitu. Seolah-olah bahwa kami ini diberlakukan PPKM, suruh tinggal di rumah, begitu. Tetapi yang lain itu tidak ada, begitu, terutama bagi dunia pendidikan, Pak. Ini bagaimana kita mau bilang mencerdaskan anak bangsa, sedangkan mereka sekolah saja tidak ada, begitu. Mereka hanya datang, terima tugas, terus pulang. Nah, pasar Pertamina tetap berjalan, Pak, begitu. Sehingga kalau kita berbicara soal taat dengan protokol kesehatan, ya kami juga di kampus bisa taat, Pak. Kami juga bisa masuk sip-sipan, kami juga bisa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak di kelas. Tetapi kenapa kami harus disisihkan, begitu? Kenapa yang lain tidak, begitu? Sehingga ini perlu ada kebijakan juga dari dinas terkait dengan dunia pendidikan. Dan yang perlu ditegaskan juga bahwa tadi seperti sudah disampaikan oleh teman saya bahwa perpanjangan PPKM ini kami juga dari Cipayung menolak, karena ini sudah sangat meresahkan. Bagaimana di Sembau itu terjadi pesta pora, itu pejabat sedang bersukaria di sana, sedangkan kami di bawah ini sedang menderita, Pak Kadis, begitu. Sehingga PPKM ini jangan hanya berlakukan untuk masyarakat. Apakah yang menjadi tanda tanya juga, karena ini pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat, jadi pejabat tidak termasuk, begitu. Karena ini kan
semua pimpinan-pimpinan dari setiap kabupaten menghadiri hal itu. Nah, sedangkan yang mengeluarkan surat edaran di setiap kabupaten adalah pimpinan itu sendiri. Begitu. Bagaimana bisa mengeluarkan surat edaran sedangkan pimpinan itu sendiri melanggar? Tetap menghadiri kerumunan begitu. Sehingga ini yang perlu ada penegasan juga, dan tim Satgas juga perlu evaluasi kinerja tim Satgas di kabupaten ini. Begitu, sehingga dalam proses ini kita berjalan dengan baik. Begitu. Mungkin beberapa penyampaian awal saya, mungkin sekian dari saya Pak Kades. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Kadis, yang saya hormati pula petugas yang ada di Satgas Covid Sumba Bardaya yang ada di tempat ini, teman-teman Cipayung, teman-teman media, dan seluruh teman-teman yang sempat hadir pada kesempatan ini. Shalom dan salam bahagia untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf jika kalau saya bicara nanti mungkin agak keras atau suara saya agak besar, jadi saya harap dimaklumi itu gaya bicara saya mungkin Pak Kadis. Ya, yang pertama, jelas bahwa teman-teman saya tadi sudah menyampaikan apa yang menjadi poin penting dalam pertemuan ini. Beberapa hal juga sudah disampaikan dan hampir semua sudah disampaikan, tetapi pada kesempatan ini juga saya menyampaikan dan menambahkan beberapa hal lagi terkait dengan penanganan COVID. Jelas bahwa penanganan COVID ini untuk pencegahan penyebaran COVID ini adalah tanggung jawab kita bersama. Itu sudah jelas bahwa ini adalah tanggung jawab kita semua. Tetapi dalam hal ini juga masih ada orang-orang yang memiliki wewenang khusus. Wewenang khusus yang saya maksud adalah pihak-pihak yang memang didukung oleh anggaran pemerintah, artinya yang menangani COVID-19 di Sumba Bardaya. Nah, pada kenyataannya saya sangat sayangkan ada Satgas COVID di Sumba Bardaya, jelas bahkan mata masyarakat melihat ada di sini, tetapi dalam pelaksanaan saya siap diproses, tapi saya baru menolak. Dan yang melanggar apakah diproses? Tidak. Ini kami prihatin sekali dengan keadaan ini. Makanya jangan jelas bahwa kami sangat-sangat tidak sepakat PPKM ini diperpanjang. Karena dampaknya apa? Dampaknya kepada dunia pendidikan. Kenapa dunia pendidikan ini semua diliburkan dan semua pasar diaktifkan? Semua tempat-tempat kerumunan diaktifkan. Saya bingung siapa yang tidak waras sebenarnya. Mohon maaf, saya ini berjumpa dengan beberapa masyarakat itu memberikan pertanyaan demikian. Ini bagaimana? Kok kami yang lain kumpul saja dilarang, terus yang pesta itu dekat lagi pas COVID. Ada atau Pak? Mungkin Pak juga tahu Pak siapa ya? Di sekitar sini ada yang bahkan satu minggu ya kalau saya tidak salah. Pesta itu. Tapi Satgas COVID di mana? Mereka lihat tidak? Jangan sampai ngumpul-ngumpul saja di sini, yang penting kita lihat saja. Ada yang lapor baru kita atasi. Kasihan masyarakat yang lain. Tambah lagi beliau juga bupati kita keluarkan edaran, tapi tidak berpikir bahwa beliau sudah melakukan hal yang memang membuat masyarakat itu kecewa. Ya, jujur saja, kenapa pendidikan yang menjadi korban? Belajar dari rumah itu tidak efektif, sudah jelas. Tetapi mahasiswa perkuliahan itu bisa dilakukan. Karena saya yakin dan percaya mahasiswa paham tentang protokol kesehatan. Apakah Pak bisa meyakinkan orang-orang di pasar itu paham protokol? Jangan sampai di situ timbul penyebaran virus terbesar. Nah, ini juga yang menjadi catatan. Mohon maaf sekali lagi saya sampaikan bahwa suara saya seperti itu memang. Tetapi ini adalah isi hati kami. Isi hati masyarakat yang kami sampaikan. Tolong dimengerti dan dipahami. Tujuan kami bukan berarti tidak sepakat dengan COVID. Tetapi karena kami sudah capek, sudah jenuh dengan keadaan. Saya yakin juga Pak mereka capek dengan pelayanan.
Tetapi bagaimana kita menumbuhkan kerjasama yang baik, keadilan yang diutamakan, kesejahteraan bersama, hingga tidak ada pertanyaan-pertanyaan. Ini tadi juga disinggung mengenai posko di desa. Saya juga lucu ini kalau 8% anggaran dikeluarkan ke desa, terus tidak ada penanganan posko di sana. Siapa yang harus ambil itu uang? Belum juga kita bertanya mengenai dana transparansi dana penanganan COVID-19. Jelas tidak? Nah, ini juga yang menjadi pertanyaan kami. Kami seperti ini bukan berarti mau menunjukkan kami bahwa kami hebat untuk melakukan sesuatu, tidak. Tapi kami prihatin, kami bawa hati kami dengan hati masyarakat untuk kepedulian kita bersama. Saya yakin dan percaya, saya tidak menyalahkan juga Pak dalam tugas dan tanggung jawabnya, tetapi mari kita evaluasi bersama, kita benahi kembali apa yang tidak efektif. Mungkin itu dari penyampaian dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila saya bicara agak keras, tapi sekali lagi mohon maaf Pak Kadis dan seluruh teman-teman yang ada di sini. Sekali lagi itu saja. Saya ucapkan terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Sebelum saya menyampaikan, tadi kita tidak ada perkenalan diri ya. Padahal kalau tak dikenal maka tak disayang. Dikenal maka disayang, disayang maka dicinta. Tapi memang betul adik-adik saya tadi sudah menyampaikan dari Pak Ishak, terus Pak Tobi, saya bilang aja Pak saja, tidak masalah. Kita ini kan sesuai dengan situasi kita ini, dalam arti bahwa ya sapaan ini hanya menjadi pengantar, tapi terus yang terakhir tadi Pak Luis. Terima kasih banyak sudah perkenalkan diri, saya yang belum perkenalkan diri. Nama saya Julianus Kaleka. Ya, jadi panggilannya biasa Linus, sebagai Kepala Dinas Kesehatan, dan juga sebagai juru bicara. Saya menyampaikan bahwa juru bicara menjadi salah satu corong ketika mulai dari ketua, bupati dan seterusnya. Bagaimana informasi-informasi ini, ada hal-hal penting yang mesti disampaikan, tetapi harus melalui juru bicara. Itu yang akan disampaikan. Tapi tentunya juga terkait dengan urusan bencana non alam ini pada persoalan kesehatan, karena ada hubungannya dengan kesehatan, tetapi bahwa pada posisi kewenangan, tidak pada posisi secara struktural, tapi bahwa ya dia terhubungkanlah, paling tidak masa pakar kesehatan tidak paham. Nah, tapi bahwa semua yang disampaikan tadi ini, terima kasih, ini terkait dengan bagaimana kita ingin menyelamatkan masyarakat kita yang berada di Sumber Raya, yang juga masyarakat yang paling besar penduduknya di Sumba. Kalau saja sudah tumbang ini masyarakat SPD, ya coba hitung saja berapa. Maka tentunya menjadi strategis betul-betul. Iya, itu yang penduduk banyak, kita mesti mengambil banyak sekali langkah. Ya ternyata, ini ada banyak pura-pura ini. Saya melihat hal-hal ini. Terima kasih banyak. Tadi saya sudah katakan, saya tidak menduga awalnya ini apa kedatangan adik-adik ini. Tapi bahwa yang pertama, dan saya harapkan nanti kita mesti terus ini. Ini mesti kita saling mengisi ini. Saya sebagai Kepala Kesehatan yang juga membidangi kesehatan, saya sangat senang, saya setuju sekali. Bahkan ya ini hanya umur saja ini. Tapi semangat saya, idealisme saya untuk masyarakat itu menjadi yang paling besar. Dan iya, saya sudah pada posisi sekarang ini di usia ini, saya masih tetap merindukan sekali bagaimana kita selamatkan keluarga kita. Masyarakat kita ini, ya ini kan di Betebula saja ini di kota ini. Tapi yang paling banyak itu kita punya keluarga masyarakat yang di kampung-kampung ini, kasihan mereka. Tapi ada banyak sekali catatan tadi itu, dan iya saya merasakan bahwa sekali lagi pada posisi ini saya tidak akan berbicara melebihi kewenangan pimpinan. Tapi ini saya akan sampaikan semua yang dirasakan oleh adik-adik. Saya sebagai Kepala Kesehatan juga iya. Tapi kalau adik-adik besok terus sebagai Kepala Kesehatan merasakan ke apa yang dilakukan. Ya, bahwa memang banyak hal yang sudah dilakukan. Dan banyak sekali hal yang juga menjadi jangan ada tebang pilih. Nah, sering dekat sini saya kok tidak di situ. Saya setuju bahwa
Iya, bisa saja ada pembenaran yang tidak benar. Bukan mungkin karena perasaan, bukan juga karena memang ada rasa takut, tapi mungkin di situ salah satu kekurangannya. Kasar, uman di seberang lautan nampak, gajah di depan mata tidak nampak di situ. Saya setuju sekali. Tapi bahwa sekali lagi ini menjadi catatan. Bahkan adik-adik sekalian, saya tidak mengharapkan kita selesai sekarang. Bahkan untuk berikutnya, dengan saya sebagai pendidik kesehatan bersama teman-teman yang operasi di pos ini, kita terus beraudiens, tidak mesti resmi sekali juga, tapi bahwa dari hati ke hati menyampaikan, bahkan kita mengambil langkah apa yang kita bisa lakukan bersama dalam berkolaborasi. Tapi bahwa yang saya minta, kita mesti belajar, bilang sudah kali selesai, tidak. Jauh lebih, ini luar biasa sekali masukan-masukan, karena ini adalah hal-hal yang sifatnya sangat praktis betul-betul dan situasi yang memang iya harus mulai dari hal demikian. Jangan kita berbicara jauh lebih tinggi sementara di dasar base-nya ini kita belum benahi betul-betul. Tapi ini adalah situasi kita. Situasi kita di Sumber Barat demikian. Kalau saya tidak akan putus asa bahwa iya jelek-jelek saya punya situasi di sini, ini situasi. Saya tidak akan membiarkan, saya tidak akan pernah lari bahwa iya gara-gara Sembarataya kau jelek, kau tidak pernah patuh, saya sudah pindah ke tempat lain. Tidak. Tapi saya yakin teman-teman, adik-adik saya punya semangat dan ini kita bisa terus. Saya akan sampaikan kepada Bapak PLT Sekda sebagai Sekretaris Umum Satgas dan juga kepada Pak Bupati sebagai Ketua Satgas. Ide-ide adik-adik ini justru sangat memperkuat, sangat-sangat memberi kekuatan yang cukup bagus kepada Satgas untuk nanti iya kita selaku pembicara di Tebang Timur.